Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Manusia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait kelanjutan kasus Yunus Pasau yang menghina Presiden Jokowi ketika aksi menolak kenaikan BBM. Bagaimana kelanjutannya? Apakah lekas ditahan atau selesai di atas materai? Kan gitu ya. Saya mendapatkan informasi terakhir bahwa Yunus Pasau itu kemudian dikeluarkan, dibebaskan dari tahanan, tetapi proses hukum tetap dilanjutkan. Cuma untuk sementara dikeluarkan. Oke, kita lihat dulu nih di pinggir sambil penampakan Yunus Pasau ketika diperiksa di Polda Gorontalo. Ya, itu kita lihat tampangnya. Bagaimana sikapnya, bagaimana kemudian kegagahannya yang mulai meluntur di hadapan polisi. Kan gitu ya, beda kan kegagahan di tengah-tengah aksi dengan kelembutan di hadapan aparat kepolisian. Sangat beda sekali sikapnya. Kita lihat sama-sama nih di pinggir. Saya akan bacakan sembari beritanya ya. Kapolda Gorontalo ungkap alasan tak menahan oknum mahasiswa yang hina presiden. Setelah menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Gorontalo, Yunus Pasau, seorang mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang diamankan kepolisian karena menghina presiden akhirnya dipulangkan. Yunus yang didampingi rekan sesama mahasiswa serta pihak kampus terlihat meninggalkan Polda Gorontalo pada hari Sabtu pada malam tadi ya, pukul 23.00 jam 11 malam. Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika menjelaskan alasan tidak menahan Yunus karena sampai saat ini status Yunus masih merupakan saksi. Selain itu alasan lain dikatakan Helmi, pihak kepolisian tidak ingin menghambat cita-cita dari mahasiswa tersebut. Coba bayangkan betapa baik aparat kepolisian di Indonesia. Orang yang kemudian menghina presiden masih dimaafkan karena statusnya mahasiswa, masih memperhatikan cita-cita pendidikannya. Ini luar biasa. Kemudian sikap kepolisian sendiri, kami tidak ingin membuat tugas belajarnya terganggu dan mudah-mudahan proses ini juga bisa menjadi edukasi kepada yang bersangkutan dan kepada yang lain. Kiranya dalam menyampaikan pendapat di muka umum dapat melakukan dengan cara-cara yang sopan dan mematuhi norma, ungkapnya. Ini luar biasa, jangan aparat kepolisian. Silakan Anda sampaikan gagasan Anda, ide Anda, kritikan Anda di muka umum. Tetapi jangan sampai melewati batas-batas norma. Kritik itu adalah hal yang harus bagi saya di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, supaya terjadi kestabilan. Cuma kita harus memperhatikan, ini yang kita ucapkan ini kritik atau hinaan. Kalau kritik itu baik, tujuan kritik itu untuk membangun, tujuan kritik bukan untuk menghancurkan, bukan. Tetapi ketika menghina ini jelas keluar konteks kritik. Yang menghina ada pasalnya, ada undang-undangnya, ada pelanggarannya, ada hukum yang menantinya. Kan gitu bos. Jadi hati-hati, bedakan antara kritik dengan menghina. Ketika Yunus Pasau kemarin dengan para mahasiswanya dan dia orasi di atas mobil komando, itu jelas bukan kritik yang dia sampaikan, tetapi penghinaan. Nah ini maka kita harus hati-hati. Jangan sampai atas dasar kebencian kita kepada pemerintah kemudian mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang di luar daripada norma-norma kritik. Jangan sampai, karena pada akhirnya akan menyengsarakan kita. Pada akhirnya akan kitanya yang menyesal. Bukan Pak Jokowi yang dihina, bukan. Kitanya yang menyesal. Yakin 100%. Mudah-mudahan dijadikan pelajaran kepada mahasiswa yang lain yang akan melangsungkan aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM. Satu kali lagi, mudah-mudahan kasus Yunus ini tidak terulang lagi oleh mahasiswa yang lain. Benar-benar apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu bentuk kritik, bukan penghinaan. Hati-hati, kita harus bisa membedakan ya. Apa yang dilakukan Polda Gorontalo lebih mengedepankan aspek humanis. Apapun ceritanya, mahasiswa adalah aset generasi muda.
bersangkutan juga adalah aset dan kita sadarkan. Ya, informasinya yang bersangkutan sudah meminta maaf sebagai orang yang beragama mengakui kesalahannya kemudian berani meminta maaf, pungkas Helmi. Sementara Yunus Pasau meminta maaf kepada Presiden Jokowi serta seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan kekeliruan yang dilakukannya. Saya juga minta maaf kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo dan Sivitas Akademik atas perbuatan saya. Tutur Yunus. Jadi jelas di sini Yunus Pasau sudah mengakui kesalahan dan aparat kepolisian memperhatikan. Ini mahasiswa aset generasi bangsa yang diharapkan akan menggantikan para pejabat di negara ini. Ini sangat luar biasa. Aparat kepolisian memperhatikan satu kali lagi bagaimana kemudian pendidikan Yunus Pasau. Bagaimana kemudian status mahasiswanya Yunus Pasau. Ya, bagaimana kemudian proses belajarnya Yunus Pasau. Kemudian cita-cita yang ingin dia capai sebagai mahasiswa. Jadi sekali lagi, ini sikap aparat kepolisian kita yang bagi saya sangat luar biasa, bijaksana di dalam hal ini. Ya meskipun para pendukung Presiden Jokowi saya yakin menginginkannya untuk diproses saja secara hukum, penjarakan kan gitu ya. Tapi kalau kita melihat untuk Kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat, jangan sampai memang kasus Yunus Pasau ini menjadi alasan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain bergerak, jangan sampai. Saya kira itu pun yang diperhatikan oleh aparat kepolisian, karena sekecil apapun alasan di momen situasi saat ini akan dijadikan sebagai alasan turun ke jalan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan intinya karena jelas Yunus Pasau juga sudah mengakui bahwa apa yang diucapkannya adalah kesalahan. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi, tidak diulang lagi. Tidak ada manusia, mahasiswa yang mengcopy paste ucapan penghinaan Yunus Pasau. Jangan sampai, mudah-mudahan kita berjalan tertib sebagai mahasiswa yang ingin mengkritik kebijakan pemerintah. Ya, mudah-mudahan negara Indonesia menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Itu informasi terakhir yang saya dapatkan terkait Yunus Pasau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.